Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, pada hari ini kembali kita dapat menikmati firman-Nya. Puji Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul, Kunci Mujizat. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Matius 15, ayat 22, ayat 25, dan ayat 28. Sekali lagi Matius 15, ayat 22, 25 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop ini diceritakan tentang kisah mengenai Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak perempuan seorang wanita Kanaan. Wanita ini bukanlah orang Yahudi. Ia seorang asing yang tidak termasuk ke dalam kewargaan Israel. Pada saat itu wanita Kanaan ini sedang dalam keadaan yang terdesak. Ya, keadaannya begitu terhimpit. Ya, karena anaknya perempuan dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Dan akhirnya wanita ini datang dan berseru-seru dengan sungguh kepada Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus datang ke daerahnya. Dia memanggil-manggil Tuhan Yesus, tetapi dengan jarak yang agak jauh dari Tuhan Yesus. Dia tidak berani menghampiri Tuhan Yesus terlalu dekat, sebab dia adalah orang Kanaan, bukan orang Yahudi. Nah, apakah wanita Kanaan ini menerima apa yang dia mohonkan, apa yang dia seru-serukan kepada Tuhan Yesus? Jawabannya adalah iya, Bapak Ibu. Pada akhirnya anak perempuannya dapat sembuh. Dia dapat dipulihkan kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah ini kita melihat sebagai umat Tuhan, kita pasti rindu juga merasakan kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Bahkan ada begitu banyak orang yang berdoa, menggumulkannya, memohonkannya kepada Tuhan supaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan dari kisah wanita Kanaan ini, kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu, ada kunci mujizat, yaitu bagaimana supaya kita dapat merasakan mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kunci yang pertama yaitu berusaha. Di sini kita belajar dari wanita Kanaan ini, dari usahanya, yaitu dia mencari dan datang menghampiri Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perhatikan kalimat, maka datanglah seorang perempuan Kanaan itu. Langkah awal dalam kunci mujizat adalah kita harus setia mencari Tuhan dan datang membawa diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jika kita sudah mengetahui bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat, hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan keajaiban, maka hanya kepada Tuhanlah kita seharusnya berlari. Hanya kepada Tuhanlah seharusnya kita datang, kita cari, kita mohonkan mujizat itu. Bukan ke tempat yang lain, bukan kepada kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa di luar Tuhan, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tuhan adalah pembuat mujizat. Saat kita mencari dan datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan mujizat itu.
karena Tuhanlah pembuatnya, karena Tuhanlah sumbernya. Jadi saat kita cari kepada Tuhan, kita pasti akan menemukannya, kita pasti akan mendapatkannya. Kita dapat datang kepada Tuhan, mencari Tuhan melalui doa pribadi kita Bapak Ibu. Waktu pribadi dengan Tuhan sangatlah penting. Ini akan menjadi sarana bagi kita untuk dapat berbicara langsung dengan Tuhan. Ya, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, menyampaikan semua kerinduan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Saat kita membangun mezbah pribadi dengan dalam doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan anak-anak saat dia membutuhkan sesuatu, dia akan berbicara langsung secara pribadi kepada orang tuanya. Karena dia tahu bahwa orang tuanya lah yang sanggup menyediakan, orang tuanya lah yang sanggup memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Nah begitu pun juga dengan kita adalah anak-anaknya Allah. Dan Allah adalah Bapa kita. Oleh sebab itu ambillah waktu secara pribadi untuk kita datang kepada Bapa kita yaitu Tuhan Yesus. Kemudian kita berbicara dengan Dia. Kita minta apa yang kita inginkan. Kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Sampaikan semua isi hati kita kepada Bapa kita. Dan Dia yang adalah pribadi yang setia, pribadi yang peduli, yang mengerti. Dia akan mendengarkan apa yang kita sampaikan dan dia akan menyatakan kuasanya, memberikan mujizatnya bagi kehidupan kita. Lukas 11 ayat yang ke-9 di sana firman Tuhan berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saat kita datang, kita cari, kita minta dengan sungguh, Tuhan pasti akan memberikannya. Sesuai juga dengan kebutuhan kita, sesuai juga dengan keperluan kita. Tuhan sanggup menyediakan. Termasuk mujizatnya, entah itu mujizat kesembuhan, mujizat berkat-berkat, pertolongan. Tuhan pasti akan sanggup melakukannya bagi kehidupan kita saat kita mau datang. Kita mau berusaha datang cari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, ternyata mencari dan datang saja kepada Tuhan tidaklah cukup untuk dapat merasakan mujizat Tuhan. Tapi ada langkah selanjutnya, kunci selanjutnya yang harus kita lakukan untuk kita dapat merasakan mujizat Tuhan. Yaitu adalah percaya. Ayat yang ke-25 di sana kita bisa melihat. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Peristiwa di dalam ayat ini terjadi setelah Tuhan Yesus dikatakan dia sama sekali tidak menjawab seruan wanita Kanaan itu yang pertama. Kita bisa melihat di seruan wanita Kanaan yang pertama yaitu di ayat yang ke-22. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga sudah meminta kepada Tuhan Yesus supaya mengusir wanita Kanaan itu karena terus-terus berteriak kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah wanita Kanaan itu berhenti dan meninggalkan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus tidak menjawabnya? Tidak Bapak Ibu. Dia semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Yang awalnya dia tidak berani mendekat, tapi saat ini dia mendekat kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia menyembah kepadanya. Tuhan Yesus sesungguhnya tahu isi hati dan kerinduan dari wanita Kanaan tersebut. Tetapi mengapa dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab dia? Tuhan Yesus ingin menguji wanita Kanaan tersebut Bapak Ibu. Seberapa percayakah dia kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat kesembuhan. Dan ternyata terbuktilah bahwa meskipun semakin tertindas, semakin terhimpit, wanita Kanaan ini semakin mendekat dan dia semakin berseru kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia merendahkan dirinya, mengejar Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Dia yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup memulihkan, menyembuhkan anak perempuannya. Melihat usaha dan keyakinan wanita Kanaan itu, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-28, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga dikatakan bahwa anaknya sembuh, anaknya pulih kembali. Ada umat-umat Tuhan yang sudah lama berdoa, memohon mujizat daripada Tuhan. Tetapi rasanya seperti Tuhan tidak mendengar karena belum ada apa-apa yang terjadi. Sesungguhnya Bapak Ibu, Tuhan bukannya tidak mendengar atau mengetahui.
Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Allah itu mengerti, Allah itu tahu, dia mendengar. Sama seperti wanita Kanaan ini, kita belajar. Ada kalanya Tuhan menguji kita dengan lamanya waktu. Tuhan ingin mengetahui seberapa setia dan tekunnya kita terus berserah kepadanya sampai mujizatnya terjadi. Sampai mujizatnya dinyatakan. Oleh sebab itu, yang perlu kita lakukan hanyalah terus percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan pernah berhenti percaya kepadanya. Bahkan kita juga melihat, belajar, meneladani apa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Semakin sukar keadaannya, maka dia semakin dekat kepada Tuhan. Itu pun juga yang harus kita lakukan. Semakin sulit keadaan kita, semakin sukar pergumulan yang mungkin kita hadapi, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Harus semakin mencari Tuhan, setia memohon kepadanya. Jika kita simak kisah ini juga Bapak Ibu, kesembuhan anak wanita Kanaan itu justru datang dari imannya, dari kepercayaannya yang besar kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di sini kita melihat bahwa mujizat terjadi dari iman yang besar. Mujizat terjadi dari kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar. Kunci mujizat yang kedua yaitu percaya kepada Tuhan. Terus mencari Dia, terus berseru hanya kepada Dia. Karena pasti mujizatnya akan dinyatakan. Kita belajar Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini. Ada kunci mujizat untuk dapat merasakan kuasa Tuhan, untuk dapat merasakan mujizat-mujizat Tuhan, yaitu bagaimana kita berusaha dengan kita mencari dan datang kepada Tuhan, lalu percaya penuh kepada Tuhan sampai mujizatnya benar-benar dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti renungan 79, kiranya menguatkan dan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat menyalurkannya di chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana kami mau terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus meminta Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Melalui kami mau berusaha terus datang kepada Engkau dan terus percaya akan kuasa-Mu. Karena kami tahu sumber mujizat hanya daripada Engkau Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD ILSA Sadai Magelang, supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau pokok anggur dan keluarga GPD ILSA Sadai Magelang ranting-rantingnya. Kiranya kami terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami sehingga kami berbuah banyak. Kami aminkan firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.